Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Crypto Investor. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar cryptocurrency untuk kalian semua. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis. CEO X Elon Musk mengklaim telah menggagalkan Initial Coin Offering, ICO, OpenAI pada tahun 2018, menurut pengajuan pengadilan yang telah diubah yang diajukan, Kamis 14 November. Kami sedih karena hal ini terjadi pada seseorang yang sangat kami kagumi. Seseorang yang menginspirasi kami untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, kemudian mengatakan bahwa kami akan gagal, memulai pesaing, dan kemudian menuntut kami ketika kami mulai membuat kemajuan yang berarti terhadap misi OpenAI tanpa dia, sebut OpenAI. Penolakan Musk didorong oleh kekhawatiran bahwa langkah tersebut akan merusak kredibilitas OpenAI. Sebagai salah satu pendiri dan donor utama, Musk merasa bahwa ICO akan bertentangan dengan nilai-nilai inti OpenAI sebagai lembaga nirlaba. Secara keseluruhan, penolakan Musk terhadap ICO membantu OpenAI mempertahankan reputasinya serta dapat fokus pada pengembangan teknologi artificial intelligence tanpa tekanan untuk menghasilkan keuntungan jangka pendek. CEO MicroStrategy Michael Saylor menyatakan optimisme yang kuat terkait kemungkinan Ketua SEC Gary Gensler diganti, dengan mengatakan bahwa hal ini bisa menjadi sangat positif untuk aset digital. Dalam wawancara terbaru dengan CNBC, Saylor menyoroti bahwa perubahan kepemimpinan di SEC dapat menghasilkan kebijakan regulasi yang lebih mendukung industri kripto terutama Bitcoin. Pendekatan regulasi Gensler yang ketat telah menghambat pertumbuhan pasar kripto. Oleh karena itu, kepemimpinan baru dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung, memberikan kejelasan mengenai regulasi, dan berpotensi mengklasifikasikan Bitcoin sehingga dapat menarik minat investasi institusional dan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap Bitcoin dan aset digital lainnya, sebut Saylor dalam wawancaranya, Jumat 15 November. Seiring dengan terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS, Ketua SEC Gary Gensler saat ini diperkirakan akan mengundurkan diri sebelum pelantikan Trump pada Januari 2025. Walau posisinya masih berlaku hingga tahun 2026 mendatang. Alhasil dengan mundurnya Gensler, berpotensi membawa perubahan signifikan dalam regulasi kripto bahkan menyambut kemungkinan positif perubahan ini. Anggota Parlemen Pennsylvania telah mengajukan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat Negara Bagian untuk mengizinkan bendaharanya menyimpan cadangan hingga 10% Bitcoin di neraca keuangannya. RUU tersebut sebagai alat untuk melindungi dari inflasi, dengan mengklaim bahwa menggunakan Bitcoin sebagai pelindung nilai yang dapat menawarkan stabilitas di masa ekonomi yang tidak menentu, sebut anggota Partai Republik Mike Cabell, Selasa 12 November. Cabell juga terinspirasi dari perusahaan besar seperti BlackRock dan Fidelity untuk melindungi aset mereka dari volatilitas ekonomi. RUU cadangan Bitcoin strategis yang diperkenalkan oleh Mike tampaknya dimodelkan setelah kerangka kerja yang diusulkan oleh Satoshi Action Fund, sebuah kelompok advokasi Bitcoin. RUU ini berpotensi membawa perubahan signifikan dalam cara negara bagian mengelola aset dan merespon tantangan ekonomi modern, serta mempercepat adopsi kripto di AS. Sebuah wallet Bitcoin yang sudah lama tidak aktif tiba-tiba kembali beroperasi setelah 13 tahun. Menurut laporan Look On Chain, platform analisis blockchain, wallet ini terakhir menerima 426,3 BTC atau senilai 5.753 dolar pada 29 Juli 2011, saat masih seharga 13,49 dolar per koin. Diketahui, baru-baru ini wallet tersebut hidup kembali dengan memindahkan 42,3 BTC senilai hampir 3,7 juta dolar dengan harga 87.242 dolar per koin. Dengan transaksi ini, pemilik wallet meraup keuntungan fantastis sebesar 646.618%. Menariknya,
Sisa 384 BTC yang ada di wallet tersebut saat ini bernilai sekitar 34,7 juta AS dolar. Memang, beberapa waktu belakangan, fenomena serupa sering terjadi. Misalnya, pada pekan lalu, Whale Alert, alat yang menganalisis aktivitas transaksi kripto dalam jumlah besar pada blockchain, melaporkan ada satu wallet yang memindahkan 1 BTC setelah lebih dari 10 tahun tidak aktif. Tak berhenti di situ, terdapat pula wallet lain yang memindahkan 20 dan 67 BTC yang semuanya sudah tersimpan sejak 2013. Sebagai informasi, harga Bitcoin saat artikel ini ditulis senilai 87.643 AS dolar, setelah sempat mencapai all-time high baru di angka 93.447 AS dolar, Rabu 13 November. Exchange Traded Funds, ETF, Ethereum mencatatkan arus dana keluar alias outflow mencapai 1.000 AS dolar pada perdagangan kemarin, Kamis 14 November. VanEck menjadi perusahaan yang mendominasi dana keluar terbesar yakni 344,9 ribu AS dolar. Kemudian disusul oleh Grayscale dengan pengeluaran dana sebesar 6,8 ribu AS dolar. Namun, ada beberapa perusahaan yang menerima inflow yang cukup besar yaitu Invesco sebesar 282,3 ribu AS dolar dan disusul BlackRock dengan aliran dana sebesar 5,9 ribu AS dolar. Dengan total arus keluar dana dari ETF Ethereum saat ini menunjukkan penurunan yang signifikan. Jika dilihat dari kondisi market, pelaku pasar berada pada kondisi penjualan atau selling pressure. Sebagai informasi, harga Ethereum sendiri saat ini berada di posisi 3.071 AS dolar atau mengalami penurunan sebesar 3,91% dalam 24 jam terakhir. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar cryptocurrency. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari Crypto Investor. See you!